Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Listianingrum dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang. Definisi peluang. Peluang atau disebut juga probabilitas merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nilai peluang di antara 0 dan 1. Peluang kejadian 0 artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Sedangkan peluang kejadian 1 artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Berikut ada istilah dalam peluang. Yang pertama, percobaan peluang. Kegiatan yang tujuannya untuk memperoleh hasil tertentu, contohnya adalah pelemparan uang koin, pelemparan dadu, pengambilan kartu, break, dan lain-lain. Yang kedua, ada ruang sampel. Himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Misalnya menentukan rumus ruang sampel dari percobaan pelemparan satu buah uang koin, maka S sama dengan angka gambar. Yang ketiga yaitu titik sampel. Jika menggunakan contoh yang sama seperti sebelumnya, maka titik sampel pada kejadian pelemparan satu buah koin adalah sisi gambar dan angka. Jumlah titik sampel dinotasikan dengan NS. Dalam menentukan titik sampel ini, ada 3 cara yang dapat Anda lakukan dengan menggunakan teknik diagram pohon, diagram tabel, maupun dengan mencacah langsung anggotanya. Berikutnya yang keempat, frekuensi. Frekuensi dalam peluang adalah banyaknya hasil tertentu yang sama dan teramati. Dan yang terakhir yaitu kelima, frekuensi relatif. Sementara frekuensi relatif adalah hasil peluang tertentu yang muncul dari sejumlah percobaan. Peluang pertama yang akan kita bahas yaitu peluang komplement kejadian. Peluang komplement adalah peluang suatu kejadian yang hasilnya kontradiksi dengan suatu kejadian yang sudah disebutkan atau hanya sebagai pelengkap saja dari ruang sampel yang sudah disebutkan. Ya, sekarang ada cara menghitung peluang suatu kejadian. Contohnya, 4 bola diambil secara acak dari sebuah box yang berisi 15 buah bola. Karena salah menempatan, 3 bola kempis dan tidak bisa digunakan. Peluang terambilnya 4 bola yang tidak kempis adalah pilihannya option A 0, B 0,23, C 0,36, D 0,42, atau E 0,46. Pembahasannya, dari soal diketahui 15 bola dan 3 diantaranya kempis. Jadi sisanya 12 bola yang bisa digunakan. Nah, karena dari soal tidak ada aturan urutan dalam pengambilan bola, jadi urutan yang kita pakai adalah rumus kombinasi. Cari NS terlebih dahulu. Jika sudah menemukan NS, next kita cari NA. Banyak cara mengambil 4 bola dari 12 bola A dan hasil peluang 4 bola yang terambil tidak pecah senilai 0,36. Sekarang yang akan kita bahas yaitu frekuensi suatu harapan. Ketika kamu belajar peluang kejadian, jangan bingung kalau kamu nemuin frekuensi harapan. Frekuensi harapan atau disimpulkan dengan FH bisa juga disebut sebagai ekspektasi suatu kejadian. Kalau suatu percobaan dilakukan berulang kali, maka frekuensi harapan muncul kejadian akan sama semakin besar. Berikut ada peluang kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas adalah 2 kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Artinya, irisan antara kedua kejadian sama dengan 0, atau A gabungan B sama dengan 0. Jika kejadian A saling lepas terhadap kejadian B, maka rumus peluang keduanya dinyatakan sebagai berikut, yaitu P sama dengan A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Berikut ada pembahasan kejadian peluang saling lepas. Pada pelemparan 2 buah dadu, berapakah peluang muncul mata dadu berjumlah 3 atau berjumlah 9? Mula-mula buatlah tabel kemungkinan
semua mata dadu yang muncul seperti berikut. Dari tabel di atas, dihasilkan mata dadu berjumlah 3 dihasilkan oleh 1,2, 2,1, sehingga Na sama dengan 2. Mata dadu berjumlah 9 dihasilkan oleh 3,6, 4,5, 5,4, 6,3, sehingga NB sama dengan 4. Artinya, kedua kejadian tidak saling mempengaruhi. Dengan demikian, peluang muncul mata dadu berjumlah 3 atau 9 adalah sebagai berikut. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B sama dengan 2/36 ditambah 4/36 sama dengan 6/36. 6/36 sama dengan 1/6. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 3 atau berjumlah 9 adalah 1/6. Berikut ada kejadian tak saling lepas. Kejadian tak saling lepas adalah kejadian bisa berlangsung secara bersamaan. Pada kejadian ini terdapat irisan antara kejadian satu dan lainnya. Jika kejadian A tidak saling lepas dengan kejadian B, maka A irisan B tidak sama dengan 0. Secara matematis, peluang kejadian tidak saling lepas dirumuskan sebagai berikut ini. Pada pelemparan dadu, berapa peluang muncul pada dadu yang jika dikali menghasilkan nilai 4 atau berjumlah 5? Pembahasan mula-mula, buatlah tabel seperti contoh di bawah ini. Terus, dari tabel di atas diperoleh mata dadu yang jika dikalikan menghasilkan nilai 4, yaitu 1,4, 2,2, 4,1, jika N sama dengan Na sama dengan 3. Mata dadu yang berjumlah 5 yaitu 1,4, 2,3, 3,2, 4,1, sehingga NB sama dengan 4. Jika diperhatikan, terdapat elemen yang sama dari kedua kejadian yaitu 1,4, 4,1, artinya A irisan B sama dengan 2. Dengan demikian, peluang-peluang muncul mata dadu yang dikalikan menghasilkan nilai 4 atau berjumlah 5 adalah sebagai berikut. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangin peluang A irisan peluang B sama dengan 3/36 ditambah 4/36 dikurangin 2/36 sama dengan 5/36. Jadi peluangnya adalah 5/36.